Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ya Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali dalam kajian kita, keistiqomahan kita di dalam mengkaji kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kita di dalam beribadah, terutama di akhir-akhir Ramadan ini. Semoga kita lebih semangat lagi, lebih untuk mendapatkan namanya Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Di antara orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dia bisa berjabat tangan dengan malaikat. Bagaimana cara seorang itu bisa berjabat tangan dengan malaikat? Tanda-tandanya adalah raqqa qalbuhu, yaitu hatinya lembut, hatinya tidak keras, hatinya gampang terenyuh. Itu pertama. Yang kedua, tandanya orang itu bisa berjabatan tangan dengan malaikat, tanda-tandanya adalah yaitu orang tersebut kathurat dumu'uhu, yaitu banyak menangis. Itu ketika membaca Al-Quran, gampang orang itu apa? Gampang menangis, gampang terenyuh hatinya. Itu tanda-tanda bahwasanya dia telah diberikan jabat tangan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita mulai awal Ramadan sampai detik ini, sudahkah kita ketika baca Al-Quran kita sudah menangis atau belum? Jangan sampai mulai awal Ramadan sampai sekarang masih belum ada hati ini, hati yang gampang menangis ketika membaca Al-Quran, ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad, ketika mengingat jasa guru, mengingat jasa orang tua. Sudahkah hati kita ini menangis atau belum? Kalau masih belum, perlu dipertanyakan hati kita ini. Sebelum saya memasuki kajian pada kali ini, mengingatkan kembali tentang, karena saya melihat ada beberapa orang, segelintir orang yang dia tidak mengetahui tentang keutamaan orang itu melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, atau disebut dengan sholat sunnah rawatib. Nah ini terutama setelah sholat isya. Nah ini banyak orang tidak tahu bahwasanya urutan sholat sunnah itu ada beberapa urutan. Di antara adapun sholat sunnah tarawih itu di bawah daripada sholat rawatib. Jadi tingkatannya itu lebih tinggi sholat rawatib daripada sholat tarawih. Nah itu banyak orang nggak tahu.
Maka oleh karena itu saya akan jelaskan tentang urutan-urutan sholat sunnah. Sholat sunnah yang paling afdol, yang pertama, urutan pertama adalah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Hah? Kenapa? Hewan gini dah? Hah? Miring. Hah? Ya nopo nih sing bener ya nopo nih. Urutan pertama salat sunnah itu, yang pertama adalah salat Idul Adha dan Idul Fitri. Itu urutan pertama. Dari salat sunnah paling afdol, yang paling utama itu salat sunnah Idul Adha dan Idul Fitri. Hafal niati salat Idul Adha Idul Fitri. Ibu-ibu hafal. Usolli sunnatan li'idil fitri rakaataini ma'muman billahi ta'ala. Jadi urutan pertama adalah sholat sunnah Idul Adha dulu. Mana yang afdol, Idul Adha atau Idul Fitri? Nggih, ibu-ibu. Tahun kemarin nanti kula ajari niki katose. Nggih. Pernah kan? Nah kok suwe niki? Wah, alamat niki. Idul Adha sama Idul Adha Idul Pene dulu di tangan es. Pertama Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha disebutkan yang nomor pertama karena apa? Karena ada ayat Al-Quran yaitu atau surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu fasholli li rabbika wanhar yang menunjukkan bahwasanya salat Idul Adha itu lebih utama daripada salat Idul Fitri urutannya. Kemudian yang kedua adalah salat kusufus syams. Saged maca Ibu? Wah, dereng wasno wis sampun saged. Wasno rumiyin baru saja. Masya Allah, ahli kasyaf ya dadi wali ngene. Urutan kedua salat sunnah adalah gerhana matahari. Salat sunnah gerhana matahari. Tuh. Yang ketiga gerhana bulan atau disebut dengan khusuful qamar. Gerhana bulan. Yang keempat salat minta hujan, apa namanya? Istisqa. Wah, gurune sinten niki? Istisqa. Oh, istisqa ya. Istisqa. Napa? Coba. Istisqa. Napa? Kok ditambahin? Istisqa napa? Istisqa yaitu salat meminta hujan. Yang kelima
adalah salat al-witir. Napa surat witir? Oke. Nah, ini salat witir. Urutan pertama Idul Adha, Idul Fitri. Nomor pertama. Kedua, kusufus syams, yaitu gerhana matahari. Ketiga, gerhana bulan. 4, istisqa. Bisa karawi jenengan pun. Wah, ini pinter nih kan. Sama dilihat nih. Betul saja lumayan baru dilihat. Nah, meminta hujan. Yang kelima, sholat sunnah witir. Saya jelaskan sedikit. Sholat sunnah witir ini ada dua cara. Saya hapus gini. Saya hapus. Ada dua cara orang itu sholat sunnah witir. Ada dua cara. Ada kalanya caranya dengan al-wasl, yaitu digandeng. Nanti saya jelaskan. Ada kalanya fasl itu dipisah. Pertama wasl, yaitu digandeng. Salat witir 3 rakaat, nggih. Jadi seperti sholat maghrib, dijadikan seperti sholat maghrib. Nah, berarti gak putus, digandeng kabeh, nggih. 2 rakaat kali 1 rakaat itu seperti sholat maghrib itu. Itu caranya sholat witir yang pertama. Jadi digandeng, nggih, disambung, nggih. Disambung. Ini tata cara sholat sunnah witirnya dua. Yang kedua, yang seperti kita biasanya dipisah, 2 rakaat dulu baru 1, dipisah. Lantas mana yang afdol, wasal atau fasal? Wasal disambung atau dipisah salat sunnah witir itu? Yang afdol adalah dipisah, seperti yang kita lakukan itu lebih afdol. Andaikan jenengan pada damel sing niki mboten napa-napa tetap sah. Nggih, karena ada dua cara. Tapi lebih afdol fasal. Dah. Tadi lanjutkan yang nomor berapa berarti? Nomor pinten? 6. Nggih. Yang pertama salat Idul Adha, Idul Fitri. Kedua gerhana matahari. Ketiga gerhana bulan. Keempat salat minta hujan. Kelima salat witir. Sekarang yang keenam, yaitu salat ar-rawatib. Napa? Salat rawatib, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Ini rawatib itu istilah qobliyah, ba'diyah itu salat sunnah rawatib namanya. Paham nggih? Kemudian baru setelah salat rawatib baru salat at-tarawih. Nah, ini salat tarawih. Oleh karena itu ketika kita setelah sholat isya jangan lupa kita itu sholat sunnah apa? Ba'diyah isya. Karena kedudukan sholat rawatib, sholat ba'diyah isya itu apa? Di atasnya sholat sunnah tarawih. Ini penting. Banyak orang nggak tahu di sini. Dikiranya sholat tarawih itu lebih unggul daripada ini rawatib. Melainkan tidak. Yang lebih unggul adalah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Pun sampai matur nyenten, ya wis aku enggak usah salat tarawih wis. Lah niki sing blae. Nggih. Mboten ngoten, maksudnya menunjukkan kalau ini ngajari napa iki kersane jenengan semerat runtutan keutamaannya itu. Nah, baru setelah salat tarawih yaitu salat napa? Salat duha. Nah, ini runtutan nomor 8. Jadi salat sunat duha itu urutan yang ke-8. Baru yang terakhir
Sholat sunnah sisa-sisanya itu, sholat nopo tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, itu masuk apa? Urutan yang nomor 9. Selain sholat sunnah tadi itu nomor 9, berarti nopo? Sholat sunnah wudhu, sholat tawaf, sunnah tawaf menawi dengan haji. Kemudian nopo? Sholat sunnah nopo? Nggih, pokoknya selain yang 8 tadi itu, maka masuknya di mana? Di nomor 9. Nomor 9 ini sisanya, sisa sholat sunnah. Itulah runtutan daripada sholat sunnah. Pertama, sholat Idul Fitri. Hafal nggih? Hafal. Idul Fitri, sholat Id lah gampangane. Kemudian gerhana matahari, bulan, hujan, witir, terus deng dong. Dilatih nih EQ nih terus yang EQ nih itu digunakan, diasah. Oke. Tak saling buatan mikir mau nih. Utang. Nah, nomor 6 nopo? Rawatib. Terus taraweh. Setelah salat taraweh, salat duha, baru sisa sholat sunnah yang lainnya. Itulah urutan sholat sunnah. Faham nggih sampai mriki? Ya hafal niku. Melanjutkan taklim kita daripada kitab Babil Hadis, kita sampai pada bab fi fadilati zikril qabr. Di dalam keutamaan mengingat yang namanya al-qabr, yaitu kuburan, mengingat kuburan. Diceritakan, sebelum saya jelaskan, ada cerita, ada seorang itu bermimpi bertemu dengan orang yang sudah matinya sudah 2 tahun yang lalu. Orang itu bermimpi, dalam mimpinya ketemu orang yang sudah mati ini, yang sudah 2 tahun matinya. Kemudian dalam mimpinya ditanya orang tadi yang apa? Yang mati tadi itu, kamu di mana ketika engkau mati? Maka orang mati tadi mengatakan, aku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersama teman-temanku, aku bisa berkumpul bersama teman-temanku yang sudah meninggal dunia. Maka ditanya orang yang mati tadi, berkumpulnya dengan jasad atau dengan ruh saja? Maka orang yang mati tadi mengatakan, sesungguhnya pertemuanku dengan teman-temanku yaitu dengan ruh, sesama ruh, kata dia. Maka ditanya si orang mati tadi, hal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum? Apakah kalian tahu ketika kami ini berziarahi kalian, ketika aku ini mendatangi kuburan kalian, apakah kalian tahu? Apakah kamu tahu? Maka orang mati tadi mengatakan, iya, aku tahu. Taunya aku ketika ada orang ziarah itu di hari Jumat dan di hari Sabtu. Jadi orang yang di kuburan itu tahu dengan ziarah kita. Nah, itu. Nah, ditanya, kok enggak semua hari aja, setiap hari? Kan enak. Kok hanya waktu-waktu tertentu, contohnya hari Jumat saja? Maka dijawab oleh orang yang mati tadi, li fadli yaumil jum'ah, karena saking utamanya hari Jumat. Terus pun nyai singen kula nate diajak ziarah ten Kasin niku pas mondok, terus yai napa Habibtul Qadir iki onoke Kemis sore sampai Sabtu, sampai hari Sabtu terus yai. Lah om kate ziarah iku dinone terus yai. Karena apa? Orang yang di ziarah itu ada di hari itu, katanya yai. Seperti itu. Kemis sore sampai hari Sabtu. Nah, itu. Betapa banyak orang yang berziarahi kepada wali-wali, tapi yang diziarah itu nggak ada. Nah, tapi ada cara seorang itu bisa mendatangkan ruh yang dikuburnya itu bisa datang ke kuburannya. Di antaranya amalan daripada Al Habib Mundir Al Musawa, pendiri Majelis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kalau engkau berziarah ingin mendatangkan benar-benar si yang diziarah itu ada di dalam kuburnya, maka membacalah
ketika mahalul qiyam itu maulid yang mahalul qiyam itu diwaos ten makome ten ngajenge makom, maka itu bisa mendatangkan ahli kubur yang aslinya nggak ada bisa datang, arwahnya bisa datang. Itu kata Habib Mundhir al-Musawa. Oleh karena itu di hari Jumat kita disunahkan berziarah kepada orang tua kita, kepada orang-orang soleh. Itu tadi ceritanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kuburan itu bisa menjadikan taman daripada taman surga atau daripada lubang daripada lubang api neraka. Tergantung amalnya seorang tadi itu. Jika dia sering melakukan amal kesolehan, amal kebaikan, maka kuburannya menjadi daripada taman-taman surga. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aw anna bani Adam alimu kaifa adzabul qabr ma nafa'ahumul 'aisyu fid dunya." Kalau saja manusia itu tahu bagaimana tentang siksaan kubur, maka kehidupan mereka di dunia itu tidak akan memberikan manfaat kepada mereka. Menunjukkan saking ngerinya siksaan kubur itu. Fata'awwadhu billahil karim, maka kata Nabi Muhammad, maka memintalah pertolongan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab kubur. Di antara orang itu mendapatkan cahaya di alam kuburnya, kata guru saya, dia itu menghafal matan-matan yang ringan, contohnya kayak Aqidatul Awam, Safinatun Najah. Itu matan-matan kecil itu bisa menerangi di kuburannya, kata guru saya. Seperti itu. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, baca sholawat, itu diantara penyebab kuburannya diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kuburannya kita raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ada amalan, siapa orang yang mengamalkan amalan ini, membaca sholawat ini, maka ketika dia meninggal dunia tidak lain kecuali Nabi Muhammad yang akan membimbing dia ketika dia di alam kuburnya. Lafaz sholawat tersebut adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil ali al-qadril azimil jah al-qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu ada itu di kitab Mafatihud Da'awat, nggih. Mafatihus Sa'adah yang biasa kita baca di makom setiap Jumat niku lho. Nah, situ ada. Kata yai itu siapa orang yang membaca sholawat ini di malam Jumat sebanyak 7 kali, kalau nggak salah sebanyak 7 kali, maka tidak lain Rasulullah SAW yang akan mendampingi dia ketika dia di dalam kuburnya. Semoga Nabi Muhammad mendampingi kita ketika kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Bersabda baginda Muhammad SAW, "Ma min 'abdin yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam." Tidaklah ada seorang hamba dia melewati suatu kuburannya seseorang yang dia kenali ketika dia di dunia, ketika jenengan lewat melampah tan kuburannya tiang ya, yang kalian lewati itu kalian kenal dengan orang yang dikubur itu ketika jenengan di dunia, ketika orang itu di dunia masih hidup. Kemudian kalian mengucapkan salam kepada orang tersebut yang sudah meninggal dunia di kuburnya, kecuali
ahli kubur tadi itu, orang yang di dalam kubur itu akan menjawab salam kita. Itu disebutkan dalam riwayat yang lain, baik kamu mengenalnya maupun tidak mengenalnya, ketika engkau mengucapkan salam kepadanya, dia akan membalas salammu. Itu kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika kita ziarah, kita apa? Ulu salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tingkatan pertama daripada tingkatan-tingkatan akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan kuburan itu adalah tingkatan yang terakhir daripada tingkatan-tingkatan dunia. Diceritakan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, suatu hari beliau itu melewati kuburan. Ketika melewati kuburan, Sayyidina Utsman bin Affan ini menangis. Tidak seperti menangisnya itu ketika mengingat yang namanya surga dan neraka. Lebih menangis lagi Sayyidina Utsman bin Affan itu ketika apa? Melewati yang namanya kuburan. Biasanya orang itu kan mengingat neraka, surga kan sudah bisa menangis. Sayyidina Utsman bin Affan ini ketika melewati kuburan lebih menangis lagi. Ketika apa? Melewati kuburan, ketimbang dia apa? Mengingat yang namanya surga dan neraka. Maka ditanya Sayyidina Utsman bin Affan, wahai Utsman bin Affan, kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa menangis lebih deras lagi ketimbang engkau mengingat surga dan neraka? Maka Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, saya teringat sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah, fa inna jal abdu minhu fama ba'dahu aisar minhu. Saya teringat sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, kuburan itu adalah tingkatan pertama daripada tingkatan-tingkatan akhirat. Jika seorang hamba itu selamat di kuburnya, maka setelahnya dia akan gampang. Kuncinya di mana? Di kuburnya. Oleh karena itu ketika kita dunia, kita mencari bagaimana caranya agar di kuburan kita ini apa? Bisa selamat daripada siksa kubur. Kalau siksa kubur saja kita sudah selamat, maka setelahnya akan gampang. Jadi kuncinya di mana? Di alam kubur ini. Itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampangkan atau memberikan kuburan kita dengan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cahaya ilmu yang kita belajar ini, karena ilmu ini adalah nur. Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu ini cahaya, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Oleh karena itu alhamdulillah kita pagi hari ini masih bisa diberikan umur, diberikan sehat wal afiyah, bisa menuntut ilmu. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari ini bisa menerangi di kuburan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, wa radul ilmi ilaihi aslama wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.